Oke guys, kita lanjut kerjakan soal berikut. Diketahui kotak kayu ditarik dari kondisi diam sehingga bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat. Setelah 10 sekon, kotak kayu tidak diberi gaya tarik apapun sehingga berhenti setelah 5 sekon. Jarak yang ditempuh kotak setelah tidak diberi gaya hingga berhenti sejauh. Pertama, ini merupakan soal dari GLBB. Kenapa? Adanya perubahan kecepatan yang menimbulkan terjadinya percepatan. Sehingga di sini percepatannya adalah 1 meter per sekon pangkat 2. Oke, sekarang kita analisis dari diketahui dulu. Nah, bendanya dikatakan diam, berarti kecepatan awal benda itu adalah 0 meter per sekon. Kemudian, benda mengalami percepatan, yaitu berapa? 1 meter per sekon pangkat 2. Setelah itu waktu juga sama dengan 10 sekon. Nah, ini kondisi awal. Kondisi 2, benda bergerak selama waktu 5 sekon. Nah, gitu. Terus dikatakan bendanya berhenti, berarti kecepatan akhirnya itu sama dengan 0 meter per sekon. Kalau kita gambarkan bendanya, terjadi seperti ini. Benda awalnya kayak gini, dia bergerak ke sini. Anggaplah kotak-kotak ini. Oke, ini lintasan lurus. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dari benda bergerak sampai ke sini. Berapa? Oke, yang pertama kita kerjakan dulu adalah kita mencari jarak di sini. Di sini jarak yang ditempuh kotak. Nah, berarti dari jarak awal sampai jarak akhir. Nah, jarak awalnya ini kita nggak tahu berapa. Sampai jarak akhirnya ini berapa. Untuk itu, kalau ditanya jarak tempuh, berarti akan kita jumlahkan jarak di awal sama jarak di akhir. Nah, berarti kita mencari jarak di awal dulu. Berarti kita menggunakan persamaan, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Oke, berarti S sama dengan berapa? V0 kali T. V0 itu kan 0, berarti ini kita bisa coret habis, sisanya 1/2. A ini nilainya berapa? 1. T nilainya 10, 10 pangkat 2. Berarti di sini 1/2, di sini 1 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100, dikali 1 ya 100, dibagi 2 50. Berarti S pertama adalah 50 meter. Nah, apakah ini jawabannya? Bukan, ini bukan jawabannya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tinjau. Kita mengerjakan juga untuk benda B. Nah, di sini jaraknya, di sini jarak sampai di berhenti itu berapa? Nah, kita mengerjakan. Namun sebelum kita kerjakan, kita mencari dulu kecepatan awal. Nah, untuk waktu 5 sekon. Ini tadi kecepatan awal untuk waktu 10 sekon. Maka di sini kita bisa mencari. Di sini kita carinya. Vt itu sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, ketika ditanya apa ya, Vt, V0 itu nilainya berapa? 0, berarti kita coret. A nilainya 1, waktu nilainya adalah 10. Berarti Vt sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ini kan kecepatan akhir untuk benda pertama. Nah, kecepatan akhir untuk benda pertama ini pada kondisi 2 dianggap kecepatan awal. Berarti berapa? 10 meter per sekon. Oke, untuk itu kita bisa mencari jarak sampai benda berhenti menggunakan persamaan kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat tambah 2 kali A kali S. Seperti itu. Vt kuadrat sama dengan kuadrat tambah 2 kali A kali S. Maka kecepatan akhir kuadrat itu kan 0 kuadrat. Oke, sebelumnya kita pindahkan dulu. Kecepatan awal pindah di sebelah jadinya min, maka Vt kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S. Sudah, setelah itu kita cari jarak. Begitu bisa mencari S sama dengan kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat per 2 dikali dengan A. Oke, lanjut. S sama dengan Vt kuadrat itu berapa? 0 kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat itu berapa? Yaitu 10 kuadrat. Oke, per 2 dikali A. Nah, A di sini kan kita belum ketahui ini hanya berapa. Untuk itu perlu kita cari dulu. Nah, kita kenapa nggak pakai A dari persamaan pertama? Enggak, itu beda lagi. Itu percepatan untuk waktunya 10 sekon. Nah, bagaimana kalau percepatan untuk waktunya 5 sekon? Maka A sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan T. Wow, kayak gimana Pak?
A sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu. Maka kecepatan akhirnya berapa? 0. Kecepatan awalnya berapa? 10. Waktunya berapa? 5. Berarti 10 bagi 5 yaitu 2. Oke, di sini adalah 2 ya. Oke, 10 kuadrat itu sama dengan min 100. Oke, 100. 0 kurang 100 ya, min 100 per 2 dikali dengan min 2. Di sini kenapa min 2? Sama hasilnya dari atas. 0 kurang 10 ya, min 10. Seperti itu. Berarti di sini min 2. Maka hasilnya adalah min 100 dibagi dengan min 4. Itu sama dengan berapa? 25. Tulis jawabannya di atas ya, 25. Oke, ini adalah jarak kedua. Jarak pertama itu 50, jarak kedua adalah 25. Ketika ditanya jarak tempuh berarti 50 ditambah 25, berarti jawabannya harus 75. Oke, itu jawabannya.